Selamat malam. Kali ini aku akan membaca mengenai pandemi ya, karena ini sudah kita menjelang 2 tahun pandemi, sejak merebak itu mulai akhir 2019 ya. Tapi ini sudah 2 tahun, apakah akan segera berakhir ataukah memang seperti dugaan orang-orang bahwa COVID-19 itu akan menjadi semacam flu begitu ya, menjadi bagian penyakit yang dihadapi manusia sehari-hari begitu, atau seperti apa. Kita akan coba melihat, mungkin juga akan melihat bagaimana kita harus mengantisipasi kondisi yang berkepanjangan ini ya. Aku di sini akan membuka 10 kartu. Langsung aku bagi 3, aku jadikan 1 lagi. Oh, sorry. Oke, sudah 10 kartu. Sebentar aku geser sedikit kameranya. Sorry, posisinya kurang enak ya. Oke, di kartu dasar ada Knight of Swords. Knight of Swords menandakan semacam agresi, semangat ya. Tapi karena dalam posisi terbalik, ini kemungkinan adalah energi yang agak destruktif begitu ya. Mungkin ada semacam ketidaksabaran, keinginan untuk ini semua segera berakhir, segera teratasi, dan kemudian jadinya malah menjadi semacam agresi begitu ya. Ada ketidaksabaran terhadap penanganan situasi yang berkepanjangan ini, baik dari sisi kesehatan maupun dampak yang menyertainya ya, seperti dampak ekonomi terutama. Oke, kita lihat kartu pertama. Di sini ada Queen of Swords, lagi-lagi swords ya. Jadi ini dari kartu yang di dasar tadi sudah swords, dan ini ada swords lagi. Swords itu energi yang maskulin, dia punya angan-angan, dan ini Queen adalah ratu, dimana dia sebenarnya adalah wanita tapi dengan watak yang sangat keras. Dan di sini dalam posisi terbalik itu menjadi semacam situasi yang mungkin tidak diinginkan ya. Jadi banyak hal yang terjadi itu di luar ekspektasi ya, begitu angan-angan ingin semuanya segera berakhir, kondisi ini COVID segera teratasi, kemudian perekonomian kembali membaik. Tapi ternyata saat ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ini semua belum terakhir. Kita masih harus menghadapi banyak cobaan ya. Di sini lihat si ratu ini menghadapi sekian banyak ular atau naga ya. Jadi yang dia hadapi itu masih sangat besar tantangannya ya. Dan dalam posisi terbalik seperti ini, sepertinya memang kita semua, pemerintah dan warga itu sudah sangat lelah sebenarnya ya. Dan ini kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Ini ada sedikit berita baik sebenarnya, bahwa bagaimanapun situasinya yang terjadi itu, bahwa sebenarnya kita ini masih cukup lumayan, cukup bisa tetap bisa bertahan hidup ya. Maksudnya ini saya membicarakan dari sisi keuangan ya, perekonomian begitu. Kemungkinan akan ada perbaikan ya, dimana masing-masing dari kita itu bisa melakukan cara-cara dimana kita bisa bertahan hidup ya, mencari
sumber-sumber rezeki dari berbagai hal, dan itu terbuka dengan lebar ya. Tapi di sini juga menunjukkan ada sisi materialisme ya. Jadi saat ini kemungkinan keadaannya bahwa karena banyaknya orang yang berkurang penghasilannya dari tahun lalu begitu ya. Jadinya sekarang banyak sekali warga kita itu yang kemudian berjualan. Jadi sekarang itu kayak eranya semua orang tuh berjualan, semua orang ingin mencari untung ya, ada plus minusnya. Kemudian di dasar kartu di sini ada Knight of Pentacles. Nah, Knight of Pentacles itu juga semacam semangat entrepreneurship begitu ya. Jadi Pentacles itu adalah koin ya, atau uang logam ya. Jadi seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi yang berkepanjangan segala macam, makanya kita itu dilatih untuk membangkitkan jiwa-jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan ya. Jadi itu adalah semangatnya. Tapi karena Knight itu masih tahapannya itu masih mungkin dari pemula sampai ke intermediate, jadi belum terlalu berpengalaman, masih harus banyak belajar dari bidang yang mungkin masih baru buat kita ya. Nah, kemudian di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords itu ada recent past ya, karena posisinya dia ada di sebelah kiri. Jadi ini semacam yang sudah terjadi, yang masa lalu yang belum lama ini terjadi, yaitu bahwa memang sudah ada hasil yang yang cukup diharapkan begitu ya, walaupun itu menimbulkan ada konsekuensinya ya, karena di sini Ace of Swords itu adalah gagasan yang menjanjikan, sebuah gagasan yang menjanjikan, kemungkinan juga adanya vaksin yang sudah beredar, tapi itu ada konsekuensinya ya, yang harus ditanggung oleh, mungkin nggak cuma oleh pemerintah, tapi juga oleh warganya begitu ya. Itu konsekuensi apa, nanti mungkin bisa kita lihat ya dengan membuka kartu yang lain. Nah, kemudian di sini ada The Empress. The Empress itu seperti kita lihat dalam kartu ini, penggambarannya adalah seorang ratu ya, baginda ratu yang dalam kondisi dia hamil ya, hamil tua, dan di dalam perutnya itu ada tanaman atau bunga. Jadi semacam dia akan menghasilkan menghasilkan sesuatu seperti seorang anak begitu, yang sudah dia kandung selama sekian bulan, dan dia tinggal menunggu hasilnya itu untuk lahir ya. Jadi ini bisa karya, bisa kerja, atau bisa apapun itu ya, gagasan, ide, cita-cita ya, tapi dia dalam posisi terbalik. Nah, ini berarti bahwa masih diperlukan banyak sekali kesabaran ya, untuk menanti hasil yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Apapun usaha kita itu, karena kita mungkin ini saatnya untuk memanen hasil dari yang sudah kita tanam dari tahun lalu ya. Jadi ini saatnya tabur, menuai dari apa yang kita sudah tabur ya. Tapi memang membutuhkan banyak sekali kesabaran, mungkin waktunya masih cukup panjang penantian kita ya. Bagi kita yang sudah berusaha, kita tetap harus bersabar, karena hasil yang kita harapkan ya itu nantinya akan terjadi, mudah-mudahan akan segera terwujud. Nah, kemudian di sini ada Justice. Kartu Justice itu muncul di apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ya. Jadi akan ada keadilan ya, keadilan, atau sebenarnya masih berkaitan dengan tabur tuai tadi ya, tapi dalam hal ini mungkin lebih ke konotasi yang agak negatif, di mana semua orang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain itu pun akan menerima akibatnya, akan menuai hasilnya. Jadi semua
kondisi pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini itu menunjukkan sifat-sifat asli dari manusianya ya, dimana ketika manusia berada dalam situasi krisis, disitulah dia akan menunjukkan sifat aslinya. Dan seperti kita menanam, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Ketika kita menanam kebaikan, itu pula yang nantinya akan kita tuai ya. Seperti si Empress ini yang mengandung itu karena sudah sesuatu yang ditanam di perutnya, sesuatu perbuatan yang sudah ditanam semacam investasi, dan hasilnya itu akan dia tuai ya dalam waktu yang mendatang ya. Tapi ini juga berlaku bagi yang menanam hal-hal yang kurang baik ya. Jadi akan hukum tabur tuai itu akan berjalan, sudah berjalan sebenarnya ya. Aku merasakan ini sudah berjalan. Nah, di sini ada Nine of Swords, lagi-lagi energi yang agresif ya. Ini di sini digambarkan landa udah tajam-tajam, di sini masih ada pedang-pedangnya, dan dia menghadapi makhluk yang mengerikan begitu ya. Tapi sepertinya si landa ini tenang saja karena dia sudah mempersenjatai dirinya dengan pedang-pedang atau kelengkapan untuk melawan situasi yang kurang menguntungkan itu ya. Nah, tapi lagi-lagi dia dalam posisi yang terbalik ya. Jadi kita tetap harus, ini semacam warning bahwa kita tetap harus menjaga kehati-hatian, mengantisipasi segala sesuatunya sebelum terjadi. Jadi benar-benar kita harus menggunakan akal pikiran kita sebaik-baiknya untuk mengantisipasi segala hal yang mungkin bisa berubah, bisa terjadi ya. Karena ini bukan saatnya untuk berdiam diri, tenang-tenang duduk manis, tapi memang semua orang harus bergerak ya. Di sini yang dari tadi yang muncul adalah, kalau nggak kartu Swords itu juga kartu Pentacles ya. Jadi energinya itu memang agresi atau berkarya, dan juga untuk menghasilkan sesuatu yang berupa materi ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati menghadapi tantangan seperti orang-orang yang mungkin kurang suka dengan apa yang sudah kita capai ya. Karena memang ini kondisi krisis seperti ini kan, kita juga harus tepo seliro ya. Kita harus menempatkan diri sebaik-baiknya. Mungkin ketika kita mendapatkan sesuatu hasil yang baik, ada baiknya juga kita berbagi ke orang lain supaya tidak menimbulkan rasa iri dengki, atau setidaknya meminimalisir bahwa orang akan melihat kita sebagai orang yang mau berbagi ya dalam kondisi apapun. Nah, kartu selanjutnya lagi-lagi pedang ya, lagi-lagi ada pedang. Nah, ini karena situasinya pedang dari tadi ya, itu kan serba cepat ya. Pedang itu sifatnya seperti angin, dia wus seperti itu ya. Jadi cepat, dan itu melelahkan ya. Seperti digambarkan dalam kartu Eight of Swords ini, ada kalanya kita akan merasa sangat lelah ya. Energi kita akan seperti terkuras menghadapi segala situasi yang ada di depan mata ya. Mungkin ada cicilan ini, cicilan itu, kita belum tahu apakah hasil yang sudah kita tanam itu akan bisa kita panen segera, dan lain sebagainya. Permasalahan keluarga, permasalahan dengan kerja, dan segala macam sesuatu yang melelahkan seperti itu, sehingga kadang-kadang kita akan ditempatkan dalam posisi tidak berdaya ya, seolah-olah pilihan sudah tertutup semua. Tapi sebenarnya itu tinggal kita mengubah perspektif saja ya. Jadi anjuranku adalah bahwa ketika kita dalam posisi seperti itu ya, istirahat saja ya. Istirahat, kita melakukan hal-hal yang membuat kita rileks, santai, apapun itu. Bisa berkebun, bisa mendengarkan musik, atau streaming film yang mungkin menyenangkan, dan itu bisa melepaskan stres kita untuk barang sejenak, dan kemudian kita akan bisa refresh lagi. Lagi-lagi Swords, dan ini Seven of Swords ya. Seven of Swords, kemudian
apa ya, jadi kita memang benar-benar tantangan kita tuh berat loh ini. Tantangan kita ke depan itu akan sangat berat. Ini dari tadi, oh ini kartu terakhir baru ada cups ya. Dari tadi nggak muncul kartu cups atau emosi yang apa yang manusiawi, yang sifatnya semacam apa ya, yang menjadi pelega begitu ya. Dari tadi energinya adalah source energi yang sangat agresif ya, gagasan atau kerja ya. Tapi ini lebih banyak ke gagasannya sih sebenarnya ya, karena kalau kerja itu adalah wands ya, dan wands pun tidak muncul ya, wands itu dia sifatnya lebih kerja yang nyata, secara lebih menggunakan fisik, sementara kalau source itu lebih ke pemikiran. Jadi memang otak kita itu memang harus benar-benar dipaksa untuk bekerja keras dalam situasi ini ya, dan tantangannya itu luar biasa. Seven of Swords itu semacam kita mendapat serangan dari sana sini ya. Jadi banyak hal itu seperti menghadang kita ya. Tapi ini kartu terakhir itu ada Eight of Cups ya. Eight of Cups ya, walaupun di sini digambarkan agak-agak serem ya. Ini ada pilar yang kemudian dijalari oleh daun-daunan, yang kemudian pilarnya itu akhirnya rubuh karena apa? Sulur-sulur dari tanaman ini terlalu kuat, kemudian menarik si bangunan itu sampai runtuh, atau pilar itu menjadi runtuh ya. Tapi di sini adalah bahwa dukungan emosi kita ketika kita saling support satu sama lain, anggota keluarga kita saling support, teman tetangga itu kita bisa saling support dan berbagi ya. Jadi kartu yang kurang dalam pembacaan kali ini adalah Cups dan Wands ya. Jadi mungkin kita bisa lengkapi itu sebagai antisipasi ya. Jadi kalau ini semua itu yang terjadi pada orang-orang di luar sana yang mungkin tidak membaca atau tidak menonton video ini, kita sebagai orang yang sudah diberikan warning itu bisa mengimbangi apa yang kurang dari pembacaan ini, yaitu Cups atau sisi emosi, dan Wands sisi yang mau bekerja keras ya, dalam artian kita mau turun tangan ya. Jadi kita sepertinya memang harus dianjurkan untuk lebih memperhatikan sekitar kita. Kalau kita punya kita bagi, kita tidak punya pun kita kan tidak harus memberi secara materi ya. Jadi membantu orang lain itu bisa dengan cara lain, dengan cara apapun itu. Mungkin ketika misalnya di RT membutuhkan seorang pembicara untuk tema tertentu dan kita kemungkinan mampu di bidang itu, kenapa tidak gitu kita menawarkan diri. Jadi itu kita memberikan atau menanam karma baik sebanyak-banyaknya ya. Jadi menurutku pesan dari pembacaan kali ini adalah itu ya, situasinya akan berat ya, situasinya akan berat bagi hampir semua orang ya. Hampir, kalau nggak semua orang ya, memang semua orang mungkin menghadapi situasi yang sulit, tapi kadarnya yang berbeda-beda. Tapi di sini adalah pesan tersembunyi dari semua ini, karena kita sudah melihat bahwa situasi tidak akan mudah, penuh dengan agresi, penuh dengan persaingan ya. Banyak orang yang mungkin tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Nah, disitulah kita menjadi orang yang mau berbagi, memberi kesejukan bagi di tengah-tengah padang gurun yang gersang gitu ya, ibaratnya seperti itu ya. Ketika kita menanamkan karma baik, maka yang akan dihasilkan adalah semoga itu akan berbalik juga kepada diri kita, memberi energi yang baik pula ya. Demikian pembacaan kali ini. Aku berharap kalian semua sehat-sehat selalu, jaga selalu kesehatan, patuhi protokol, dan sampai jumpa.